Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang bisa jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik yang diangkat dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Tema khotbah kali ini, kuasa firman Allah, berdaya cipta dan menghidupkan. Sebelum kita mendalami bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memohon tuntunan kuasanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, firman yang hidup, Allah yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Saat ini kami punya satu kerinduan untuk mendalami kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, jangan biarkan kami sendiri, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bersama kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Saudara, anak sekolah minggu sering menyanyikan lagu ini. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Bagi kebanyakan orang, mereka menganggap ini lagu anak-anak sekolah minggu dan hanya cocok untuk anak sekolah minggu. Tanpa mereka ketahui bahwa di balik lagu ini ada pesan yang sangat mendalam bahwa firman Tuhan itu penting untuk kehidupan kita. Kita harus belajar kitab suci, kita harus mendalami kebenaran firman Tuhan sehingga kita bertumbuh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Saudara, kali ini kita akan membahas tema kuasa firman Allah, berdaya cipta dan menghidupkan. Kitab Yesaya yang kita baca tadi merupakan tulisan dari Nabi Yesaya. Dia adalah anak dari Amos. Dia berkarya di kerajaan Yehuda, tepatnya di kota Yerusalem. Yesaya ini berkarya sebagai nabi hampir setengah abad. Dia berkarya sebagai nabi dalam 4 pemerintahan, yaitu dari zaman Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nah, tradisi Yahudi mengatakan Yesaya ini dia berasal dari kaum bangsawan dan dia sangat berani mengoreksi pemerintahan yang ada pada waktu itu, dan ada seorang raja yang sangat kejam yang tidak taat kepada Allah. Nama raja itu adalah Manasye. Di tangan Manasye, Nabi Yesaya ini digergaji menjadi 2. Tetapi Yesaya tidak pernah mundur. Yesaya tidak pernah takut dengan mara bahaya mengancam dirinya, kendati pun dirinya pada akhirnya digergaji oleh Raja Manasye. Nah, kalau kita melihat catatan sejarah, kita akan tahu bersama bahwa Nabi Yesaya ini dia bernubuat sesaman dengan Nabi Hosea dan Nabi Mika yang bernubuat di kerajaan Israel Utara. Kalau Nabi Yesaya dia bernubuat di kerajaan Israel Selatan. Nah, bagian Alkitab yang kita baca saat ini sesungguhnya berisi nubuat pemulihan dan penebusan. Nubuat itu dicatat dalam kitab Yesaya dalam pasal yang ke-54 sampai pasal yang ke-59.
Dan bagian Alkitab yang kita baca saat ini berisi nubuat, pemulihan, dan penebusan. Saudara, tema kita, kuasa firman Allah berdaya cipta dan menghidupkan. Dari tema ini kita memahami bahwa firman Allah itu punya kuasa. Ya. Sekali lagi, firman Allah itu punya kuasa. Dan kuasanya itu berdaya cipta dan menghidupkan. Nah, apakah benar demikian? Mari kita lihat bacaan kita saat ini. Perhatikan ayat 10 bacaan kita. Di sini disebutkan, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Firman Allah diibaratkan seperti hujan dan salju. Kita semua tahu apa itu hujan, kita semua tahu apa itu salju. Nah, firman Allah diibaratkan di sini ibarat hujan dan salju. Mengapa? Yang pertama, hujan dan salju itu dia tidak akan kembali. Jadi kalau hujan sudah turun, hujan itu tidak akan kembali lagi ke langit. Jadi sekali hujan turun, hujan itu tidak akan kembali lagi. Demikian halnya dengan salju. Nah, firman Allah seperti itu. Sekali Tuhan berfirman, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kemudian disebutkan di sini, dalam ayat yang ke-10, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Di sini digambarkan tentang hujan dan salju. Ketika hujan dan salju itu turun, hujan dan salju itu mengairi bumi. Nah, dia mengairi bumi. Nah, apa manfaatnya dia mengairi bumi? Ternyata dia mengairi bumi itu membuat tanah itu menjadi subur. Dan karena tanah itu subur, tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuh-tumbuhan ini berbuah, kemudian buahnya ini diambil oleh petani, dan dari buah ini kemudian petani mengolahnya menjadi benih. Kemudian petani juga bisa mengolah hasil tumbuh-tumbuhan ini menjadi roti. Itulah gambaran yang disampaikan oleh Yesaya di dalam ayat yang ke-10. Bahwa firman Tuhan itu seperti hujan dan salju yang turun dari langit. Hujan dan salju itu ketika dia turun, dia tidak akan lagi kembali ke langit, tetapi dia mendatangkan manfaat bagi tanah. Tanah menjadi subur. Dan karena tanah menjadi subur, tumbuh-tumbuhan tumbuh di atasnya, dan tumbuh-tumbuhan ini menghasilkan buah, dan buah ini diolah oleh petani, menjadi benih ataupun menjadi roti. Kemudian perhatikan ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Jadi firman di sini adalah perkataan Allah. Perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah. Disebutkan ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi sama seperti hujan dan salju. Ya, hujan dan salju ketika dia turun ke bumi, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, kemudian ayat 11 mencatat, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi di sini kita melihat ada kemiripan antara firman Allah dengan hujan dan salju. Yang mana hujan dan salju itu turun tidak akan kembali, tetapi mendatangkan manfaat, menjadi berkat bagi semua penghuni bumi ini. Demikian halnya dengan firman Allah. Firman Allah itu keluar dari mulut Allah, dia tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Jadi firman itu benar dia diucapkan oleh Allah, dan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Tetapi ia melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Inilah firman Allah. Firman Allah itu ternyata punya kuasa. Firman Allah itu berdaya cipta. Firman Allah itu menghidupkan. Inilah gambaran tentang firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, sekarang menjadi catatan evaluasi bagi kita. Bagaimanakah kita memandang firman Allah itu? Masihkah kita melihat firman Allah itu berdaya cipta?
Masihkah kita meyakini firman Allah itu menghidupkan? Ya, ketika kita di dalam keadaan kondisi letih lesu, di saat kita berputus asa, di saat kita kehilangan pengharapan, masihkah firman Allah itu bagi kita berfungsi, memberikan kekuatan kepada kita, menghidupkan kita, sehingga kita kembali bertumbuh sebagai pribadi yang penuh dengan semangat? Masihkah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Ini adalah sebuah perenungan bersama bagi kita. Jadi saudara sekalian, ayat 10 sampai ayat yang ke-11 itu sesungguhnya menggambarkan tentang betapa hebatnya kuasa firman Allah itu. Betapa luar biasanya kuasa dari firman Allah itu. Firman Allah, dia diterima oleh manusia. Dan ketika manusia menerima, mempercayai dan melaksanakannya, firman Allah itu memiliki kuasa yang sangat besar. Ya, jangan main-main dengan firman Allah. Jangan Anda anggap bahwa firman Allah itu tidak punya kuasa. Tidak, saudara. Firman Allah itu punya kuasa. Dan ini jelas disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah, persoalannya adalah, apakah kita mengimani itu? Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa firman Allah itu punya kuasa di dalam kehidupan kita? Saudara, Nabi Yesaya menegaskan di sini bahwa firman Allah itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Allah itu akan melaksanakan apa yang Allah kehendaki. Firman Allah itu berhasil dalam apa yang disuruhkan oleh Allah. Nah, selanjutnya dalam ayat yang ke-12, di sini digambarkan umat yang berangkat dengan sukacita, umat yang dihantarkan dengan damai. Ya. Kata pertama yang digunakan di sini adalah kata sungguh. Dalam bahasa Ibrani, amen, amen. Artinya benar, pasti. Kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Luar biasa saudara sekalian. Siapa yang membuat umat menjadi bersukacita dan beroleh damai itu? Firman Allah. Jadi ketika umat mendengar firman Allah, mempercayai firman Allah, mentaati firman Allah, melaksanakan firman Allah, mereka beroleh sukacita. Mereka beroleh damai sejahtera. Inilah realitas kehidupan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan firman Allah itu digambarkan di sini mendatangkan sukacita yang besar. Perhatikan bahasa simbolik yang digunakan oleh Yesaya. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Gambaran yang luar biasa, alam di sekitar bersukacita, bersorak-sorai, ya, karena firman Allah. Jadi firman Allah itu sesungguhnya menghadirkan sukacita dan digambarkan secara simbolik oleh Nabi Yesaya di sini. Gunung-gunung bersorak-sorai, bukit-bukit bergembira, bersorak-sorai di depanmu. Pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Pohon-pohonan bertepuk tangan. Sebuah lukisan, sebuah gambaran yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi Yesaya di sini. Kemudian, ini yang menarik dalam ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Inilah pemulihan saudara sekalian. Pemulihan yang bersumber dari firman Allah. Ketika firman Allah itu diterima, dipercayai, dan ditaati, firman Allah itu memberikan pemulihan bagi kehidupan kita. Nah, digambarkan di sini. Yang pertama, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Saudara tahu semak duri? Apa manfaat semak duri? Semak duri itu tidak ada gunanya. Ya, semak duri itu membuat kita tidak nyaman. Jika kita melintasi hutan, lalu berjumpa dengan semak duri, perjalanan kita menjadi tidak nyaman. Jadi bagi kita, semak duri itu tidak ada gunanya. Dan karena tidak ada gunanya, banyak orang yang mencabut semak duri dan membakarnya. Sebaliknya, pohon sanobar itu banyak gunanya. Banyak gunanya. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan ada banyak kegunaan dari pohon sanobar ini.
Saya mencatat di sini beberapa kegunaan dari pohon sanobar. Coba kita lihat 2 Samuel 6 ayat 5. Ternyata pohon sanobar itu dapat digunakan sebagai alat musik. Ya. Dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 15, pohon sanobar, ya, kayu pohon sanobar itu bisa diolah menjadi lantai rumah. Kemudian dalam Yeskiel pasal 27 ayat 5 disebutkan bahwa kayu pohon sanobar itu dapat dibuat geladak kapal. Ya. Jadi di darat berguna, di laut juga berguna. Di darat bisa menjadi alat musik, bisa menjadi lantai rumah. Di laut, kayu sanobar bisa menjadi geladak kapal. Dan kemudian dalam Kidung Agung 1 ayat 17 disebutkan kayu sanobar itu dapat diolah menjadi bahan ramuan rumah. Dan yang terakhir saya sebutkan di sini dalam 1 Raja-Raja 5 ayat 8 dan 10, kayu sanobar itu ternyata merupakan ramuan untuk membuat bait Allah di kota Yerusalem. Luar biasa saudara sekalian, kayu sanobar menjadi alat musik, dapat diolah menjadi alat musik, dapat diolah menjadi lantai rumah, dapat diolah menjadi geladak kapal, dapat diolah menjadi ramuan rumah, dapat diolah menjadi ramuan bait Allah di kota Yerusalem. Berbeda dengan semak duri. Semak duri tidak ada gunanya, karena itu orang mencabutnya dan membakarnya. Tetapi pohon sanobar itu sangat bermanfaat. Pohon sanobar itu sejenis pohon pinus. Dan usianya setelah diteliti, itu usianya sangat panjang. Dia lebih dari 1000 tahun. Di Iran ada pohon sanobar yang setelah diteliti usianya sudah 4000 tahun. Luar biasa saudara sekalian. Pohon sanobar ini sering ditanam di taman-taman para raja. Karena pohon ini berusia panjang, lebih dari 1000 tahun. Jadi di sini Tuhan menggambarkan kepada kita bahwa ketika kebenaran firman Tuhan itu kita terima, kita percayai, kita taati, firman Tuhan itu ibarat pohon sanobar. Sangat berguna bagi kehidupan kita, banyak manfaatnya bagi kita. Tetapi orang yang tidak menerima firman Tuhan, baginya firman Tuhan itu menjadi seperti semak duri, tidak berguna. Dan pada akhirnya, orang tersebut akan menuai kebinasaan. Selanjutnya, saudara sekalian, mari kita lihat ayat 13. Di sini disebutkan, sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Anda tahu pohon kecubung? Pernah lihat pohon kecubung? Ya, kecubung itu adalah tanaman, ya, dia adalah tanaman bunga. Bunganya itu seperti terompet. Ada yang berwarna merah muda, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna putih. Itu kecubung, saudara sekalian. Pernah lihat tanaman itu, tanaman bunga yang bunganya seperti terompet. Itu kecubung. Dan saudara sekalian, setelah diteliti, ternyata kecubung itu, bunga kecubung itu adalah racun. Dia racun yang mematikan. Ya. Sedangkan pohon murad ini adalah pohon yang menghasilkan bunga, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna putih, ya, daunnya mengkilap dan tingginya bisa sampai 10 meter. Nah, pohon murad ini dia punya 2 fungsi. Yang pertama, dia penyedap masakan, ya. Jadi bunga dari pohon murad ini dapat digunakan sebagai penyedap masakan. Yang kedua, dan ini yang paling sering digunakan, bunga pohon murad ini, dia sangat berguna bagi manusia sebagai parfum, sebagai wangi-wangian. Dan penulis Alkitab sering menggunakan pohon murad ini menggambarkan kemurahan Allah. Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Tuhan mengganti kecubung, mengganti bunga yang mematikan ini menjadi
pohon murad. Menjadi pohon yang menghasilkan sesuatu yang berguna sebagai penyedap makanan maupun sebagai parfum bagi manusia. Inilah manfaatnya firman Allah. Ketika kita menerima firman Allah, mentaatinya, melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan akan mengganti kecubung. Tuhan akan mengganti sesuatu yang selama ini mematikan kita, membunuh kita, membuat kita tidak nyaman. Itu akan diganti oleh Tuhan dengan pohon murad. Tuhan menggantinya dengan sesuatu yang menyedapkan. Tuhan menggantinya dengan sesuatu yang mewangi di dalam kehidupan kita. Inilah kemurahan hati Tuhan. Jangan abaikan firman Tuhan. Firman Tuhan itu sangat berguna di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, di sini disebutkan dalam kalimat terakhir, dan itu akan terjadi sebagai kemasyhuran bagi Tuhan. Jadi semuanya itu menjadi kemasyhuran bagi Tuhan, menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Jadi tanda abadi, hidupmu menjadi berguna, hidupmu menjadi penyedap, hidupmu menjadi wangi-wangian, itu adalah tanda abadi yang tidak akan lenyap. Dengan bahasa yang sederhana, hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang jika engkau melaksanakan firman Tuhan, jika engkau mentaati firman Tuhan. Saudara sekalian, itulah ulasan kebenaran firman Tuhan dari ayat 10, 11, 12 sampai ayat yang ke-13. Dan di sini kita mendapatkan 3 hal penting. Yang pertama, firman Tuhan itu punya kuasa. Firman Tuhan itu punya kuasa, kemudian firman Tuhan itu mendatangkan sukacita dan damai. Firman Tuhan itu sangat berguna di dalam kehidupan. Nah, sekarang apa pesan firman Tuhan ini bagi kita semua? Saya mencatat 3 hal penting. Harap ini diperhatikan dengan baik, disimak dengan baik, sebab ini sangat penting dalam kehidupan. Jangan abaikan hal ini. Hidupmu menjadi sesuatu yang berguna bagi Tuhan, menjadi kesaksian bagi Tuhan, jika engkau memperhatikan 3 hal ini. Yang pertama, firman Tuhan itu punya kuasa. Ya. Firman Tuhan itu punya kuasa. Persoalan bagi kita, para pemberita firman Tuhan, acap kali kita tidak bersiap diri untuk itu. Ketika kita mendapatkan tugas dan tanggung jawab menyampaikan firman Tuhan, kita pandang enteng dengan itu. Kita tidak bersiap diri untuk itu. Sehingga apa yang kita sampaikan menjadi hambar. Tidak berdaya cipta. Tidak begitu terasa kuasanya. Kita juga sebagai pengkhotbah acap kali kurang yakin dengan apa yang kita sampaikan. Dan ini yang paling utama, acap kali kita tidak menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita. Sehingga firman itu kehilangan kuasanya. Persoalan bagi penerima, acap kali firman itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Artinya firman itu tidak menjadi sesuatu yang harus dihayati, direnungkan siang dan malam. Yang penting dengar firman, setelah itu selesai. Nah, sehingga firman itu tidak menjadi sesuatu yang berkuasa dalam hidupnya. Masih ingat perumpamaan Yesus tentang benih. Kita bisa membaca itu di dalam Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Benih yang pertama itu jatuh di pinggir jalan. Ya, jatuh di pinggir jalan. Datanglah burung, benih itu dimakan oleh burung. Itu yang pertama. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, hanya berakar sebentar, kemudian layu. Yang ketiga, benih itu jatuh di semak duri. Memang benih itu tumbuh, tetapi semak duri menghimpitnya sehingga dia mati. Yang keempat, benih itu jatuh di tanah yang baik. Dan benih itu menghasilkan buah yang banyak. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa yang jatuh di pinggir jalan, benih yang jatuh di pinggir jalan, itu adalah gambaran tentang firman Allah yang tidak dimengerti oleh umat. Ya. Firman Allah yang tidak dimengerti oleh umat, sehingga iblis mengambil firman itu. Firman itu tidak berakar, firman itu tidak bertumbuh, karena firman itu tidak dimengerti. Karena itu para pengkhotbah, segera evaluasi khotbahmu. Jangan-jangan apa yang engkau sampaikan itu tidak dimengerti oleh umat. Buatlah firman Tuhan itu dimengerti oleh umat.
Pada hari Pentakosta, Roh Kudus itu membuat firman itu dimengerti oleh umat. Sehingga pada hari itu 3.000 orang memberi diri dibaptis. Mereka bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Acap kali firman yang kita beritakan itu tidak dimengerti karena kita kurang persiapan. Acap kali firman yang kita sampaikan itu tidak dimengerti karena kita tidak betul-betul mempersiapkan diri sebelum kita tampil memberitakan firman Tuhan. Sehingga umat tidak mengerti itu adalah firman yang jatuh di pinggir jalan. Iblis dapat mengambilnya karena umat tidak mengerti tentang firman itu. Yang kedua, firman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya. Firman itu berakar, tetapi kemudian penindasan dan penganiayaan membuat orang melepaskan firman itu dan mereka murtad. Ini menjadi tantangan bagi kita semua. Kita mempercayai firman, kemudian datang tantangan yang besar berupa penganiayaan, berupa penindasan. Ya, bertahanlah dalam keyakinan imanmu. Jangan lepaskan firman itu. Sebab jika engkau melepaskannya, engkau akan murtad. Sehingga firman itu tidak bertumbuh. Yang ketiga, benih yang jatuh di tanah semak duri itu menggambarkan tentang firman yang kita terima, yang kita mengerti, kemudian dia bertumbuh. Tetapi hati-hati, di sini disebutkan kekhawatiran kehidupan dan tipu daya kekayaan membuat firman itu tidak bertumbuh. Jadi saudara sekalian, kekhawatiran harus kita atasi. Kekayaan harus kita kelola dengan baik. Karena dua hal ini, kekhawatiran dan kekayaan, itu dapat membunuh pertumbuhan firman. Dan yang terakhir, firman yang jatuh di tanah yang baik adalah firman yang dimengerti, ditaati, dipercayai, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Firman itu berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Berbuah di dalam kehidupan. Jadi saudara sekalian, firman itu punya kuasa. Jika firman itu dimengerti dan dilaksanakan. Tetapi jika firman itu tidak dimengerti, firman itu akan dicuri oleh si jahat. Jika firman itu dimengerti, waspadalah. Ada dua hal yang menjadi tantangan di dalamnya. Yang pertama, penindasan dan penganiayaan. Yang kedua, kekhawatiran dan tipu daya kekayaan. Walaupun kita sudah mengerti firman Tuhan, tetapi penganiayaan dan penindasan dapat membunuhnya. Walaupun kita sudah mengerti firman Tuhan, tetapi kekhawatiran dan tipu daya kekayaan dapat membunuhnya. Karena itu, jika kita sudah mengerti firman, waspadailah. Jangan lagi ada kekhawatiran. Jangan lagi terlalu sibuk mengurus kekayaan, lalu tidak ada ruang lagi untuk berjumpa dengan Tuhan. Bertahanlah, mentaati kebenaran firman. Percayalah firman Tuhan itu, agar firman Tuhan itu punya kuasa di dalam kehidupanmu. Itulah catatan pertama yang menjadi pesan dan makna bagi kita. Catatan kedua, firman itu membawa sukacita dan damai. Perhatikan bacaan kita dalam ayat yang ke-12, firman Tuhan itu membawa sukacita dan damai. Nah, kalau firman Tuhan itu membawa sukacita dan damai, maka kita terpanggil menjadi pembawa sukacita dan pembawa damai. Tetapi banyak orang yang bersoal di sini. Dia dengar firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, tetapi soal menghadirkan sukacita, dia tidak mau. Soal menghadirkan damai sejahtera, dia enggan. Mengapa? Karena dia lebih mempercayai egonya, mempercayai kekerasan hatinya, daripada tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Saya menggali tentang kata sukacita di sini, ternyata kata sukacita itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, simcha. Simcha artinya joy, sukacita, kegembiraan yang hebat. Yang kedua, kata damai itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Ibrani, yaitu shalom. Artinya peace, damai, damai sejahtera. Nah, pertanyaan evaluatif bagi kita, terlebih bagi para pengkhotbah, apakah berita firman yang selama ini engkau sampaikan itu mendatangkan sukacita?
Apakah firman Tuhan yang selama ini engkau taburkan itu mendatangkan damai? Pertanyaan evaluatif ini saya ajukan sebab saya pernah berjumpa dengan warga jemaat yang mengeluh, yang mengatakan kalau dia dengar firman yang disampaikan oleh pendeta ini, dia tidak mendapatkan sukacita. Dia tidak mendapatkan damai dan dia menyesal datang ke gereja. Ini menjadi otokritik bagi kita, para pengkhotbah. Bagi yang mendengar khotbah, apakah firman itu membawa sukacita dan damai di dalam hidupmu? Jika tidak ada, berarti ada yang salah di situ. Saudara sekalian, pernah dengar orang tersinggung mendengar khotbah? Kita pasti pernah mendengarnya. Orang dengar khotbah kemudian dia tersinggung. Saudara, firman Tuhan itu ibarat obat bagi yang luka. Ketika orang terluka kakinya misalnya, dan ditetesi obat luka, itu terasa sakit sekali. Tetapi untuk jangka panjang, obat itu baik untuk tubuh. Sebaliknya, bagi orang yang tidak punya luka, firman itu ibarat vitamin baginya. Untuk jangka panjang, firman Tuhan itu baik bagi dirinya. Karena itu saudara sekalian, dengarkanlah firman Tuhan itu. Apakah itu menyinggung hatimu atau tidak, dengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Yang ketiga, firman itu memulihkan. Ya, firman itu memulihkan, membawa pemulihan bagi kita. Nah, karena firman itu membawa pemulihan bagi kita, maka kita semua terpanggil untuk membawa pemulihan bagi lingkungan di sekitar kita. Demikianlah ulasan kebenaran firman Tuhan saat ini. Mintalah hikmat dari Roh Kudus agar dia senantiasa membuat firman itu lebih mudah dimengerti dan engkau dapat memberitakannya kepada semua orang sehingga hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.